Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ah, Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi Covid ini ya memang kita ah, saya sendiri gitu ya, agak nyantai gitu ya. Oleh karenanya kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Lagi-lagi saya akan memberikan ah, pengalaman pengalaman sebagai praktisi ruqyah, yaitu pengalaman ketika meruqyah orang yang terkena gangguan yang menyulitkan dia mencari pasangan ya. Jadi kali ini saya akan memberikan tips-tips meruqyah orang yang sulit jodoh. Pertanyaannya, apakah bisa orang yang susah jodoh itu diruqyah? Ya bisa-bisa saja ya. Bisa-bisa saja. Jadi saya akan memberikan tips-tips meruqyah orang yang sulit jodoh, dan ini bisa kita praktekkan, siapa saja bisa mempraktekkan. Saya akan kasih caranya. Sangat mudah ya. Sangat mudah untuk meruqyah orang yang sulit mendapatkan jodoh. Bagaimana caranya meruqyah orang yang sulit mendapatkan jodoh? Ini kok jodohku nggak kunjung datang, kapan ya? Si akhwat ketika ingin mencari jodoh laki-laki kok nggak datang-datang, laki-lakinya gimana ini? Usia udah di atas kepala 30, bahkan ada yang di atas kepala 40, ada yang di atas kepala 50. Oh, ini gimana ini? Kok jodoh nggak kunjung datang? Apakah bisa diruqyah? Bisa, sangat bisa diruqyah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus memperhatikan beberapa sebab. Tergantung sebabnya. Di antaranya kurang lebihnya ada 2 sebab atau 3 sebab. Yang pertama, sulit jodoh dikarenakan faktor atau sebab internal. Yang kedua, dikarenakan sulit jodohnya dikarenakan faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal ialah faktor dalam diri kita sendiri. Ya, dalam diri kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya bisa jadi sulit jodohnya itu dikarenakan kita ini pilih-pilih. Ya, ini faktor internal dulu ya. Pilih-pilih terhadap laki-laki, pilih-pilih terhadap perempuan. Kita pilihannya terlalu tinggi. Kita skill gak punya, penghasilan juga sedikit, pas-pasan. Kita menginginkan jodoh yang di atas kita, misalkan di atas kita ya. Sehingga orang itu juga ingat ya, ketika orang itu melihat kita, ketika seseorang itu akan melihat kita, maka kita apa yang kita miliki? Kita punya skill enggak? Kita seorang hafal Quran bukan? Kita seorang ustadz ataupun kita mempunyai skill di bidang yang lain, ahli komputer dan sebagainya. Karena di antaranya para perempuan, para akhwat itu dia akan melihat skill. Karena apa? Karena ketika berbicara pernikahan pasti ke depannya ataupun pemikirannya jangka panjang. Ya, bukan hanya main-main semata. Jadi diperhatikan itu. Terkadang kalau orang pilih-pilih, nanti pengen yang ganteng, yang cantik gitu kan, sementara dia pas-pasan mukanya, penghasilannya pas-pasan, skillnya nggak punya, gitu. Maka jangan terlalu pilih-pilih ya. Kalau ingin pilih-pilih, pengen yang cantik, yang ganteng, yang kaya, ya kita tingkatkan skill kita, tingkatkan skill kita. Nah itu. Jadi boleh jadi faktor internal kita yang harus diperhatikan. Kita terlalu pilih-pilih dan sebagainya. Yang pertama, kita udah koreksi. Ini kita nggak pilih-pilih, bener gitu kan. Kita punya skill yang luar biasa hebatnya. Kita punya penghasilan yang banyak. Kita gaji misalkan di atas 5 juta dan sebagainya. Kemudian kita nggak pilih-pilih, tapi ini kok susah. Boleh jadi faktor eksternal ya. Teman-teman, faktor eksternal. Itu faktor ada semacam gangguan. Dan ini terjadi. Dan saya mempunyai pasien-pasien yang mempunyai gangguan semacam itu. Itu terkena sihir penghalang jodoh. Apa itu sihir penghalang jodoh? Sihir penghalang jodoh ialah sihir yang dibuat oleh syaitan, sihir yang dibuat oleh jin kafir, dengan tujuan untuk menghalangi dengan cara menghalangi jodohnya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyihir daripada mukanya. Contoh kasus begini ya, ini studi kasus saya nih.
Dua aja, kayak saya kasih contoh dua kasus. Saya mempunyai rekan. Nah, rekan saya ini umurnya 35 tahun. 35 tahun, ganteng ya. Hidungnya mancung, keturunan Arab. Tapi dia sulit untuk mendapatkan jodoh. Nikahnya itu lama. Dia menikah umur 36 tahun. Padahal dia itu ketika ingin menikah tuh di umur-umur kok kurang dari enggak sampai kepala 30 lah. Tapi sulit. Sulit kenapa? Kata diceritakan kepada saya, itu ketika melihat perempuan tuh kayak nenek-nenek ya. Semua perempuan tuh mukanya dianggap nenek-nenek yang sudah tua hitam, kecuali ibunya. Kecuali ibunya. Sehingga dia tidak mau ketika ada yang ketika dia melamar, setelah lamaran nggak jadi, nggak serak. Kemudian mukanya berubah menjadi nenek-nenek. Nah, itu adalah sihir penghalang jodoh. Nah, pada saat dia dimotivasi oleh keluarganya, kamu kapan nikah, ini udah tua. Masa mau sampai umur 40 kamu baru nikah, itu kan akhirnya dipaksa dan akhirnya pun menikah. Ketika sudah menikah dengan istrinya pun terkadang seringnya itu dia lihat terhadap istrinya itu kayak nenek-nenek. Padahal nggak begitu. Itu sihir memanipulasi daripada mukanya. Yang tadinya mukanya itu bagus, kemudian karena pandangan dia tuh dipengaruhi oleh sihir sehingga dia menyaksikan orang itu terlihat jelek, padahal nggak begitu. Nah, itu mesti diruqyah. Ada juga pasien saya seorang perempuan, itu kalau orang lain memandang dia tuh kayak nenek-nenek sama, padahal orangnya nggak begitu. Nah, kalau begitu, nah ini mesti diruqyah karena ini udah masuk ke dalam ranah sihir, ke dalam ranah guna-guna. Bagaimana cara meruqyahnya? Pengalaman saya tidak cukup satu kali kalau terkena sihir penghalang jodoh seperti ini. Mesti ada beberapa tahap. Kita ruqyah orangnya secara langsung ataupun tidak langsung boleh. Secara langsung lebih utama. Kemudian kita ruqyah dengan media air juga. Fungsinya media air itu untuk menetralisir racun-racun sihir yang ditanam dalam tubuh. Kita bacakan ayat ruqyah ke dalam air, kemudian kita minumkan kepada orang yang terkena sihir penghalang jodoh tadi. Kemudian kita sisir rumahnya. Terkadang juga ada buhul yang ditanam. Nah, maka adakan proses pencarian buhul jika ada ya. Tapi setahu saya, pengalaman saya itu jarang ya disimpan buhul-buhul yang ada di dalam rumah untuk kasus sihir penghalang jodoh. Nah itu diruqyah. Jadi gitu. Sebabnya harus diketahui dulu. Kalau faktor internal, maka kita introspeksi diri. Kalau faktor eksternal, dikarenakan faktor sihir, kita obati dengan cara ruqyah. Ini internal internal benar, kita udah introspeksi diri. Faktor eksternal nggak ada. Berarti yang ketiga, faktor takdir. Kalau takdir gimana caranya? Caranya kita rubah dengan doa. Ya, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong dengan sabar dan salat. Istikharah, minta kepada Allah kebaikan, minta kepada Allah kemudahan mendapatkan jodoh. Insyaallah Allah akan memberikan kemudahan dan Allah akan memberikan daripada jodoh yang terbaik. Minta kepada Allah, ya Allah berikanlah jodoh untukku yang terbaik menurut pandangan Engkau, terbaik menurut pandangan Engkau di dunia dan di akhirat. Itu yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.